Posisi jebol di lapangan. Dan ada beberapa langkah yang akan kita lakukan, baik dari sisi penanganan dampaknya sendiri maupun hal-hal yang apalagi yang menyebabkan terjadinya banjir sampai seperti itu. Ini lagi kita inventarisasi. Yang pertama tentu kaitan dengan penanganan pasca banjir, kami tentu pengen agar kemudian masyarakat kami ini segera cepat pulih kondisinya di lapangan. Kalau Mangkang alhamdulillah sudah hampir selesai ya, jadi pembersihan dan lain sebagainya, saya kira tinggal finishing saja. Tetapi untuk perumahan Wahyu Utomo Ngalian ini hari kami sudah menyiapkan tenaga kerja, jadi bantuan dari TNI Polri, kemudian dari relawan dan dari organisasi perangkat daerah sebanyak 600 orang dengan menyelesaikan 75 rumah yang terkena dampak. Tentu banjirnya karena membawa sedimentasi yang begitu sangat banyak sehingga tebalnya sedimentasi dalam rumah sangat tebal dan terutama di jalan lingkungan. Dan sekaligus nanti perbaikan jalan, perbaikan saluran drainase, perbaikan sungai, alur sungai yang memang sempat rusak kemarin karena tergerus oleh derasnya air dari atas. Yang sebanyak 600 orang itu kita bagi. Jadi kita bagi setiap rumah ada kurang lebih 8 orang yang bekerja setiap rumah untuk membersihkan rumah warga masyarakat. Sehingga kalau kita totalkan 8 dikali 75 rumah, totalnya ada 450 orang itu yang memang kita tugaskan menyelesaikan, membersihkan rumah-rumah penduduk yang terkena dampak. Kemudian yang 150 orang kita pakai untuk membersihkan lingkungan, jalan, kemudian saluran, apalagi sampah dan lain sebagainya kita bersihkan. Kita berupaya menargetkan dalam 1-2 hari ke depan kondisinya sudah bisa kembali pulih, termasuk untuk pakaian yang terkena apalagi lumpur, kan kena semua lumpurnya tuh. Nah, kami minta untuk dikumpulkan, dikoordinir oleh Pak Camat untuk di laundry. Nanti gratis laundrynya, nanti kami akan mencuci. Pengusaha, kemudian teman-teman pegawai negeri memberikan sumbangan, masing-masing pihak mengumpulkan duit untuk memikirkan saudara-saudara kita yang terkena dampak. Oh, banyak ini mengalir terus, jadi bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk nominal uang, tetapi mereka mengirim bantuan sembako, ada ya beras, ada ya sabun, kemudian odol, sikat gigi, kemudian apalagi pampers, kemudian sembako, beras, telur, mie instan, terus yang lain-lain lah yang dibutuhkan. Kami minta kemudian camat-camat yang terkena dampak ini menginventarisasi kebutuhan masyarakat, sehingga setiap ada warga masyarakat atau organisasi perangkat daerah yang pengen memberikan bantuannya didasarkan pada kebutuhan lapangan. Kami lagi menginventarisasi permasalahan apa sih bisa terjadi banjir seperti itu. Lah memang yang namanya daya tampung sungai itu kan sudah dihitung ya, sudah dihitung kapasitasnya, debitnya yang terjadi berapa, bahwa ternyata debit yang terjadi pada beberapa sungai di Kota Semarang itu sudah terjadi penurunan kapasitas. Ada 8%, 16% melebihi kapasitas, sehingga memang ini menjadi suatu perhatian dari kami ke depan untuk memberikan
apalagi istilahnya batasan-batasan pembangunan di kawasan atas. Kami minta kepada Dinas Tata Ruang yang mengeluarkan apalagi perizinan KRK maupun IMB agar kemudian betul-betul dapat apalagi mengevaluasi terhadap pembangunan, baik pembangunan rumah secara pribadi maupun pembangunan perumahan atau kawasan pengembang. Lah, kalau kita melihat daripada kelebihan muatan daripada sungai-sungai kita sudah kelebihan debit, secara garis besar bahwa ini perlu ada manajemen atau tata kelola air yang harus kita lakukan di atas. Kalau tidak ada tata kelola air, maka ya memang sudah tidak boleh ada pembangunan di area atas. Tapi itu tidak akan mungkin kita lakukan pembatasan itu. Tetapi ada rekayasa yang harus dilakukan. Nah, kita berharap bahwa ada aturan-aturan nanti bagaimana setiap pembangunan yang dilakukan pada daerah atas mematuhi konsep-konsep tata kelola air yang benar. Ya, nanti kita buat aturannya. Hari ini saya sudah banyak berdiskusi dengan tenaga ahli agar kemudian segera teman-teman dinas OPD terkait untuk menyusun aturan terhadap rencana pengembangan apalagi di daerah atas. Jadi kita berharap bahwa karena ini sudah over capacity terhadap saluran kita, maka paling tidak run off itu yang memang sudah kita gembar-gemborkan selama ini, ada yang dikatakan zero delta key, artinya run off yang terjadi itu kan kalau dia tidak masuk ke dalam tanah namanya jadi run off ya, karena dia menjadi air permukaan mengalir dengan deras dengan kecepatan yang begitu sangat tinggi. Kita berharap kalau memang toh untuk rumah-rumah pribadi ya sudah, pokoknya dari rumah tidak boleh masuk ke saluran, tidak boleh jadi run off, dia harus masuk ke dalam tanah. Nah, kita berharap bahwa rumah ke depan harusnya masuk pembuangan salurannya, pembuangan air dari talang itu harus langsung masuk ke dalam tanah. Nah, ini kita sudah banyak sih sebetulnya teknologi praktis yang bisa dipakai direalisasikan di masing-masing rumah. Sedangkan untuk pengembang-pengembang ini kita juga lagi mengkaji setiap perumahan langkah-langkah yang harus mereka patuhi terhadap setiap pembangunan yang terjadi. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, pokoknya pengembang kalau mau membuka lahan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun komitmen tentang penataan tata kelola airnya. Jadi air dulu yang dipikir, bangun bangunan yang untuk peruntukan pengelolaan tata airnya ini, tata kelola airnya. Baru kemudian bangun jalannya, bangun salurannya, bangun rumahnya, bangun fasilitas-fasilitas yang lain. Sehingga ketika terjadi pembangunan daerah atas, mereka sudah punya, dia masuk di sistem kelolaannya di lingkungan internal dulu, baru kemudian masuk ke aliran drainase kota. Jadi air pun bisa tidak kehabisan, jadi setiap saat bisa ada di dalam tanah, setiap dibutuhkan tetap dia dapat mengalir ke bawah. Jadi itulah mungkin memang ini adalah dan memang harus segera kita lakukan karena kita tidak bisa apalagi diam lagi terhadap kondisi ini. Saya melihat masyarakat yang terkena dampak kasihan, sehingga ini adalah bukan saja pemerintah harus memikirkan, tetapi para pengusaha maupun masyarakat luar harus paham tentang hal ini. Artinya kalau kita mau pakai rasa, jadi kita jangan hanya kemudian hanya mencari egoisme kita. Wah, aku orang umah Quran yang ngisor. Tidak boleh seperti itu. Tapi yang menyebabkan masyarakat menderita adalah masyarakat itu sendiri. Tapi makanya ayo kita bareng-bareng untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan ada satu sektor yang egois kemudian yang lainnya harus dikorbankan. Ini yang tidak kita inginkan terjadi di Kota Semarang.